Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, hari ini kita belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hari ini kita belajar IPS KD 3.1 tentang mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, serta IPA KD 3.8 tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Anak Ustazah telah belajar tentang padi dan sayuran. Tahukah anak Ustazah bahwa jenis tanaman yang berbeda-beda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Di atas adalah informasi mengenai tanaman padi. Selanjutnya anak Ustazah kita belajar tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh, itu maksudnya tanaman teh ya nak, adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, ini tadi informasi mengenai tanaman teh ya nak. Apa kesimpulan anak Ustazah tentang tanaman padi dan teh di atas? Kesimpulannya adalah tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13-15 derajat Celcius. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13-15 derajat Celcius. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Perbedaannya adalah padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Menurut anak Ustazah, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasan anak Ustazah ya. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Itu jawaban dari Ustazah ya nak. Bagaimana dengan pendapat anak Ustazah masing-masing? Apakah keadaan alam seperti iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Coba jelaskan. Ya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Sebelum menanam tumbuhan, anak Ustazah kita perlu memperhatikan seperti kualitas tanaman itu sendiri, kualitas tanah, kondisi lingkungan, cuaca, seperti suhu, hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman.
Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo anak ustazah cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitar anak ustazah, seperti iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Anak ustazah dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku perpustakaan, internet, atau narasumber lainnya. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, dan pola iklim dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Yang pertama, suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis misalnya coklat memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Yang kedua adalah air. Air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar, itu sebabnya pemeliharaan kelembapan tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Yang ketiga adalah curah hujan. Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Demikianlah penjelasan ustazah mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, ustazah, kita belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Simaklah kisah tentang keluarga Beni. Setiap hari keluarga Beni makan bersama. Setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu berpesan, ambillah nasi secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum mau menghabiskannya. Sekarang anak ustazah coba kita bayangkan, bagaimana kalau semua orang seperti adik Beni? Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia? Dan berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Apakah keluargamu sudah memanfaatkan makanan dengan baik? Nasi terbuat dari padi yang diolah. Padi adalah salah satu tumbuhan yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa berkurang jumlahnya. Jika tanaman padi berkurang, maka kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, petani harus merawat tanaman padi supaya tetap lestari. Berikut beberapa cara mempertahankan padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Yang kelima, memanfaatkan beras dengan tidak berlebihan. Itu adalah salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Selain kebiasaan adik Beni, ada juga beberapa aktivitas manusia
yang merusak lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam, di mana hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Berikut ini adalah contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penebangan pohon sembarangan, akibatnya hutan gundul sehingga saat hujan turun akan banjir dan tanah longsor. Yang kedua, menangkap ikan laut dengan bom dan pukat harimau. Akibatnya rusaknya terumbu karang dan kematian hewan-hewan laut. Yang ketiga, membakar hutan. Akibatnya hilangnya habitat dan sumber makanan satwa yang hidup di hutan. Hilangnya paru-paru dunia karena terbakarnya pohon. Demikian pembelajaran hari ini mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.